Halo para bujang, kembali lagi sama gua RCA Gimang di sini ya, di misteri kartun dan Easter egg kartun lagi. Ya, bisa kalian lihat seperti biasa ini beberapa editan gua. Itu udah gua hapusin dan bisa gua curhat dulu karena penyimpanan gua udah penuh anjir gara-gara video ginian. 9 GB totalnya udah gua hapus bagian, makanya sisa segini beberapa lah. Ini gue sisain editan yang di short gue doang yang akan gue bahas gitu. Oke, kita langsung masuk videonya aja, nggak usah pakai lama lagi. Oke, kita masuk di videonya. Kita mulai video yang pertama. Bentar. Kok gue malah, aduh guys, maaf banget tadi ada kesalahan. Gue malah bikin transisi foto bukan video. Oke, kita mulai ulang videonya. Let's go. Oke, stop. Ya, di sini di kartun pertama ada Upin Ipin kembali ya. Terlihat di sini dua botak. Dua botak ini sedang menggoda Kak Ros ya, kakaknya yang sedang menyapu halaman rumah. Semua tampak normal, tapi keanehan terjadi di sini lagi dan lagi ya bujang ya. Kita kasih stiker dulu biar kalian tahu apa itu keanehannya. Di sini terlihat semua itu kosong ya, lahan kosong atau pasir tanah yang kosong, nggak ada apa-apa, cuma percikan daun-daun di sini, tidak ada ranting batu, tidak ada ya. Nah, lalu scan berpindah ke oke, kita 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 ulang dulu videonya. Di sini Upin dan Ipin sedang memanggil kakaknya namun tidak digubris sama. Nah, ini yang jadi pertanyaan gua. Jadi di video di scan pertama itu terlihat si Upin ini kepleset ya dengan ranting pohon ya, tiba-tiba yang dimana saat di sini saat Upin Ipin godain kakaknya. Jadi scan pertamanya ini, yang kedua itu sesudah scan ini itu saat Upin mau nyamperin tiba-tiba ranting pohon itu nih di sini ya. Nah, kalian lihat ini apa bujang? Kok tiba-tiba ada daun-daun juga, daun-daun oke lah, kita masih bisa maklum ya. Tapi ini apa? Aduh, kok ada ranting pohon bujang muncul dari mana? Entah ini misteri atau emang kesalahan pihak animator Upin Ipin. Gua nggak mau menghakimi lagi dan lagi bujang ya. Tapi di sini tuh, aduh kasihan sekali Upin, mana pantatnya mantul lagi kan pas jatuh itu nih, duk. Gimana menurut kalian bujang? Komentar di bawah ya. Oke, kita langsung masuk ke video yang kedua. Ini jawaban yang pertama ya. Kita masuk ke video kedua. Oke, stop. Ya, mungkin bagi kalian dari beberapa orang yang nonton film Adit Sopo Jarwo, BTW ini film pertama kali kita bahas ya mengenai misteri Adit Sopo Jarwo yang asli orang Indonesia bujang. Kita harus cintai produk-produk lokal ya. Oke, kita mulai videonya dari awal. Di sini ada Dennis ya, berjalan normal dan di sampingnya ada rantang. Bisa kalian lihat ini rantang di bawah Dennis untuk makan pastinya ya. Lihat nih badan Dennis sudah kayak apa di sini. Nah, ini terlihat rantang ya bujang ya. Lalu scan berpindah ke, gue bikin ke sini, ada datang Pak Haji dan opa-opa Korea siapa? Enggak, ini penjaga toko yang Cina, gue kurang tahu namanya siapa. Dan Pak Haji sama ibunya Adit bukan sih? Atau siapa itu, Bambal boy. Nah, di sini bentar. Jadi di sini masih terlihat rantang yang dibawa Dennis tuh di sini ya. Di belakang
yang jelas sekali awalnya itu tadi di samping bujangnya. Nah ini rantangnya kalian bisa lihat ya, tiba-tiba di belakang mungkin dipindahin, kita positif thinking aja, lalu scan gue pindahin lagi di ke transisi ini. Nah masih ada, oke santuy. Nah posisi hilangnya di sini bujang, di scan terakhir terlihat di sini jelas sekali rantangnya Dennis hilang ya, tidak ada di belakang dia, di samping tidak ada, di sekeliling ini orang-orang rame ini tidak ada, bahkan Pak Haji sendiri yang berdiri cuma ngeliatin dong udah kayak saudara. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada rantang, nggak ada kehidupan. Gue ada sini mereka lagi tarik kecak ya, yang berasal dari Bali sih, lagi ritual bukan lagi latihan gitu bujang untuk lompat 17 Agustus mungkin, setahu gua lupa. Nah di sini scan yang A tadi kita lihat rantang ya, kita kasih ini jelas sekali di sini kan, lalu scan berpindah sekali lagi, entah ini kesalahan dari pihak animator MD atau siapa, MD itu singkatan dari animatif apa itu lah pokoknya. Nah gue nggak tahu ini pihak dari animator Adit Sopo Jarwo itu sendiri kesalahan atau emang lupa menambahkan rantang, mungkin bagi kita juga nggak penting sih, kita kan fokus nonton filmnya bukan berarti rantangnya itu bujangnya. Jadi ini sebenarnya tidak penting juga ya, tapi ini tetap menjadi misteri kemana pergi rantang tersebut. Apakah rantang tersebut diambil oleh ding kita nggak bisa menerka-nerka sekali lagi ya, atau kemungkinan si Dennis memakan rantangnya dengan makanannya secara tiba-tiba ya. Nggak tahu juga kita ya guys ya, gimana kalian para bujang, bisa komen di bawah ya pendapat kalian. Oke kita masuk ke video yang ketiga. Hampir aja kita kebablasan ke video yang terakhir guys tadi. Oke di sini kita ulang videonya lagi guys. Oke untuk pertama kalinya lagi di beberapa video ini, video-video baru. Tadi udah videonya siapa, Adit Sopo Jarwo, sekarang Bobo Boy ya guys ya. Kita mulai di sini Bobo Boy di episode pertama, kalian boleh lihat di video aslinya. Di episode pertama Bobo Boy sedang mencari Toabah atau kakeknya si Bobo Boy ya, yang tidak ada di rumah. Nah dia nyari-nyari nih, di dapur nggak ada, di luar nggak ada. Lalu secara tidak sengaja membaca surat, jumpa di kedai Toabah, karena Toabah itu mempunyai kedai berjualan coklat panas ya. Nah di sini 1 jam kemudian ya, semua nampak normal, kayak nggak ada yang aneh kalau kita nggak pelanin videonya. Nah si Toabah ini bilang, kan di sini kan ada dialog nih antara Toabah sama Bobo Boy bilang, Toabah gimana caranya bisa cepat ini, kayak gitu loh pokoknya ya, kita terjemahkan ke Indonesia. Terus nggak capek ke, kasihan Toabah katanya kan, Bobo Boy begitulah pokoknya ngomong. Nah terus Toabah pakai motor makanya tak capek kata dia, lagi pula dekat pun nih lihat ya, dia nunjukin ke rumah video scan terakhir kita. Nah rumahnya jelas sekali di sini. Di sini udah ada kesalahan, kita balik ke rumah ya, di scan rumah. Jelas sekali. Jadi di sini rumahnya Bobo Boy itu depannya ada jalanan. Oke, jalanan ya. Ini jalanan ya. Hanya jalanan yang ada. Gitu bujangnya. Nah, kita hilangin dulu. Lalu di sini jalanan juga nih. Jadi banyak nih. Nah ini jalanan juga, jelas sekali jalanan.
nih kita kasih jalanan, terus banyak rumah tetangga Boboiboy itu banyak sekali ya nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 pokoknya 10 gitu. Bujangnya jelas sekali di sini. Lalu scan berpindah kan saat Boboiboy jalan, dibikin tuh scannya selama 1 jam nih. Bayangin nih, Boboiboy nyampe ke Toabas selama 1 jam. No kan, 1 jam kemudian. Nah scan gue pindahin ke sini biar nyambung ke misteri yang kita cari guys. Kenapa di sini rumahnya itu terlihat berbeda? Di mana jalanannya Bujang? Harusnya kan jalanannya lurus ke sini gitu, jalanannya nggak ada gitu. Kayak bener sih kalau gue lihat sih rumahnya hampir mirip, tapi di sini jalanannya mana? Di sini juga bukan jalanan, desainnya tuh beda banget gitu Bujang, nggak masuk akal kan ya kan. Nah di sini tuh sih jalanan di sini rumah-rumahnya sih meyakinkan sih, 1 2 3 depannya juga lumayan sih. Tapi yang gue heran ya guys, kalau ini dilihat dari belakang, lalu masih dulu ini. Nah, kenapa pintunya di sini? Sedangkan dia nunjuk ke arah sini. Kenapa pintunya bukan di depan? Kan harusnya di depan sini nih. Kenapa dia malah di samping gitu kan? Ini kan harusnya samping. Gimana menurut kalian? Atau emang ini petanya begini? Atau emang ini hanya kesalahan animator pihak Animonsta Studios selaku yang memproduksi Boboiboy? Atau gimana Bujang? Gimana menurut kalian Bujang? Ini kesalahan atau emang misteri? Pasti dari kalian banyak yang tidak sadar kan. Tapi ya lagi-lagi emang membuat animasi itu sangat susah. Gue sangat mengapresiasi dan menghargai para animator yang terlibat di film kartun-kartun yang gue bahas itu ya, semuanya, karena gue sendiri nonton gitu Bujang ya. Oke, ini hanya hiburan jadi jangan baper. Ini juga videonya kan hanya untuk lucu-lucuan gitu Bujang ya. Oke, langsung ke video yang terakhir. Jangan guys. Oke, stop. Tidak usah berlama-lama lagi. Jadi di scan ini kita lihat Squidward terdampar di sebuah tempat yang terlihat asing, di mana ini adalah bulan ya, tempat bulan. Terus tiba-tiba ada banyak lubang di sini. Tapi di sini Squidward menyampaikan sebuah easter egg di mana Squidward ketemu dengan Squidward real life. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah orang ini. Kalau kalian mau tahu, beliau ini adalah dubber dari Squidward bahasa Inggris, yaitu Roger Bumpes. Ya, Mr. Roger Bumpes. Dia merupakan selaku pengisi suara dari bahasa Inggrisnya Squidward guys, kalau kalian mau tahu. Walaupun di sini ada gambar SpongeBob ya, karena ini studionya mereka, kemungkinan studionya Nickelodeon guys. Nah, ada SpongeBob. Nah ini Squidward desainnya. Di sini juga ada patung Patrick guys, kalian mau lihat nih. Nih, nah ini ada Patrick juga, tapi yang ini gue kurang tahu, ini nggak asing juga, tapi gue nggak tahu jujur, sorry banget. Kurang tahu gue. Nah tapi di sini Squidward ketemu dengan animator selaku pengisi suaranya dia nih. Nah tapi kan di sini gue nyari yang versi bahasa Indonesianya guys. Nah itu ya sini. Nah di scan terakhir juga ada seperti Sandy yang sedang bermain gitar, ada burung entah diantara berantah. Nah ini Squidward di dalam lubang gitarnya Sandy. Ini Sandy nih, atau mungkin saudara Sandy, gue juga kurang tahu, yang sedang bermain gitar. Nah
lalu segitu takut video terakhir gitu ketemu lagi gue bikin biar kalian makin paham gitu bujang. Oke, gitu aja klarifikasi dari gue. Jadi ini adalah pesan tersembunyi yang disampaikan oleh Nickelodeon selaku memproduksi SpongeBob dan ya seperti itu, atau animator dari Steven Hillenburg almarhum. Memang setiap kartun dan animasi mempunyai kesalahan, keanehan, itu sudah biasa, maupun Easter egg apalagi, karena mereka adalah orang-orang hebat di balik layar ya guys ya. Kita apresiasi sebesar-besarnya karena kartun-kartun ini tuh sudah menghibur kita guys ya. Oke. Segitu aja video dari gua. Kita lanjut besok lagi, bahas lagi sampai tuntas misteri kartun ini hanya untuk hiburan semata. Thank you banget untuk kalian semua. Goodbye, thank you sekali lagi.